Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku TikTok affiliate. Pagi ini saya lagi habis ngonten, teman-teman. Kali ini saya ngontenin di akun utamaku lagi. Ini aku ngontenin madu. Selain memang saya jualan, tapi saya juga konsumsi. Jadi relate ke hatinya tuh benar-benar kerasa gitu ya. Nah, kemarin aku dapat komentar ya. Bukan komentar, sebenarnya saya ngobrol. Saya nanya ke orang yang sudah senior gitu ya. Sobat, kurang lebih gitulah bahasanya di saya gitu ya. Nih dia nanyain gimana bang live-nya. Dia nyuruh live ting. Ya bang gimana? Nih kalau mau naik ya live lah gitu. Saya bilang saya cerita saya udah live, saya coba gitu. Tapi ya hasilnya naik turun. Gitu. Sempat paling tertinggi ya, hampir 300 dapat 300 ribu, terus turun lagi, bahkan beberapa hari ini turun terus gitu. Terus berapa bang? Ya pendapat saya kurang lebih 100 sampai 150 dari ya, akun yang ada live-nya naik kadang 200 bisa ke 300 gitu, tapi belum bisa stabil. Dan harapanku memang targetku adalah bisa bagaimana bisa mendapatkan komisi 500 ribu per hari dari akun, entah itu campuran dari live, dari konten gitu. Terus ya jawabannya tetap yang kembali ke ini ya bersyukur aja mas, karena masih banyak teman-teman kita yang hanya bisa mendapatkan 50 ribu. Ya bagus itu ya, mengingatkan kembali bahwasanya berapapun yang kita dapat bersyukur, terima kasih. Bahkan saya juga mendapat pembelajaran bahwasanya kita nggak dapat pun bersyukur. Nah ini teman-teman, kadang pengen mengejar mimpi, cita-cita yang tinggi, yang targetnya lebih better, kita lupa ucap bersyukur. Dan bersyukur yang terbaik bukan cuma diucapkan dalam hati, diucapkan dengan lisan boleh, dan tindakan nyata. Wah ini dia teman-teman. Sometimes kita itu juga perlu kembali ke bumi, menginjak tanah lagi, bahwasanya rasa syukur ini tetap harus kita lakukan gitu. Kenapa? Karena apa? Dengan rasa syukur Tuhan Gusti Allah berjanji gitu bahwasanya akan menambah nikmat kepada orang-orang yang bisa bersyukur. Tapi sejatinya ilmu bodohnya bener loh. Saat kita bersyukur, ya Allah terima kasih, thank you gods, matur suwun bahwa saya sudah diberikan saat ini, pagi ini saya bisa ngonten, saya bisa bikin video seperti ini. Sedangkan ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang bertempur untuk gimana menjaga kembali ke norma, ada yang di rumah sakit, ada yang berobat, ada yang kesulitannya luar biasa. Saat kita merenungkan, ya Allah bersyukur ya saya masih bisa kesehatan. Bahkan seorang pemimpin petinggi umat Kristen saat ini, beliau pun juga meninggal kemarin di usia 88 tahun. Seorang petinggi yang kedekatannya dengan Tuhan tentunya sepertinya gitu ya, harapannya kan tinggi, dia pun juga meninggal. Kurang apa harta beliau, kurang apa beliau tinggal berpetuah apapun yang diminta, karena pemimpin petinggi dari seluruh dunia itu bagi agamanya tersebut gitu ya. Kalau beliau bertitah, belikan saya pesawat tempur, dibeliin ibaratnya, tapi beliau pun juga meninggal, dipanggil Tuhan juga gitu. Nah artinya apa? Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk hidup, menghirup udara segar. Pagi ini mataharinya cerah, langitnya membiru. Di area sini saya sambil memperhatikan pepohonan saya, tanaman saya. Di depan saya ada MNC yang saya tadi baca, harta ownernya tuh berapa triliun, di atas 10 triliun ternyata. Ntar 15 triliun atau berapa. Beliau mungkin 15 triliun duitnya. Tapi apakah beliau memandang antena MNC itu setiap hari? Belum tentu. Sedangkan saya di sini duduk bikin konten ini, saya bisa melihat, memperhatikan. Saya belum mampu memiliki triliun. Tetapi saya bisa memperhatikan MNC dari sini, dari sudut atau point of view berbeda. Itu pun kalau saya paham, saya bersyukur karena tidak semua orang bisa melihat RCTI di depan sana. Di depan saya duduk di sini langsung studio MNC. Bila ke kiri saya bisa melihat langit yang membiru. Belum tentu semua orang bisa melihat langit yang biru pagi ini dengan cerahnya, dengan indahnya. Bisa jadi ada orang kerja dalam ruangan kantor yang cuma nggak bisa melihat keluar, sedangkan saya bisa menghirup udara bebas di Jakarta. Sedangkan orang bermacet-macet ria, saya bisa duduk di sini. Ini kan juga, ya Allah benar juga ya. Apapun yang ada dalam diri kita saat ini kita syukur gitu. Wow,
Amazing teman-teman. Dan alhamdulillah pagi ini saya konten pun kadang-kadang konten kan beban ya teman-teman. Wah ini gimana hasilnya, enggak udah konten gak ada hasilnya, konten bagus ini bagus. Ingat, lagi-lagi bersyukur kita masih bisa konten, lagi-lagi bersyukur kita bisa kenal TikTok affiliate. Terus ada yang komentar juga teman-teman, bersyukur, saya bersyukur juga ada yang komentar di YouTube ini teman-teman. Coba tak baca terakhir ya, udah tak balas sepertinya ya. View all. FYP itu apa? Dari Kak Dipa. Ada ya, apakah pertanyaan beneran apa pertanyaan menguji? Di sini pun saya jawab. Arti sebenarnya adalah for your page. Arti umum view-nya meledak tinggi yang arahnya banyak penjualan karena terjadi saling komentar, like, share, dan ELL. Itu ya yang ada kepala saya itu, ya saya jawab itu. Tapi terima kasih, ini sudah bersyukur ada yang berani, ada saya bikin video, ada yang komentar. Wah itu amazing teman-teman. Itu ya Allah, ada loh yang mau nonton saya, yang ya begini tampilan saya, kebisaan saya seperti ini, hasil saya juga masih seperti ini. Ada yang nonton, ada yang komentar. Alhamdulillah, terima kasih. Itu menjadi nutrisi motivasi saya yang kadang loyo, kadang lunglai, kadang lemes gitu ya. Terus ada Pak Assalamualaikum dari Mas Gustaven, bisa bantu saya nggak Pak? Saya juga affiliate. Saya dan istriku mau fokus di produk kecantikan, perawatan, dan kesehatan. Saya sudah punya 2 akun affiliate, cuma peralatan kurang mendukung Pak. Bisa kerjasama nggak Pak? Nah saya jawab, kerjasama seperti apa? Wong saya sendiri saya juga belum bisa. Ibaratnya ya masih belajar, sama-sama belajar Mas Bro. Kalau misalkan peralatan belum mendukung, intinya sudah punya alat dulu belum? Itu aja teman-teman. Modal HP udah pergunakan, pencahayaan kurang, cahaya matahari pagi seperti ini saya nggak pakai lighting tapi gambarnya melebihi kerennya lighting terbaik lightingnya Tuhan. Nah kayak gitu kan. Suara terbaik misalkan ini nggak punya mic, ya sudah deketin aja mulutnya begini kan bisa. Jadi sejatinya teman-teman, TikTok affiliate adalah media belajar kita dan harus memiliki jiwa wirausaha, jiwa entrepreneurship, jiwa pengusaha. Jiwa pengusaha itu seperti apa? Jiwa pengusaha itu apapun yang ada dalam diri kita saat ini, do it the best dengan alat itu, dengan yang kepala kita, mulut kita, badan kita, lingkungan kita. Kita berharap punya kamera bagus, mic bagus. Yakinlah, itu semua kalau tidak ada barengan niat kuat dari diri kita, nggak bakal terjadi teman-teman. Saya dulu berpikir seperti itu, awal-awal saya belajar ngonten dulu gitu ya, beli kamera nekat, beli laptop, kalau kalkulasi saya sudah mendekati bahkan hampir 100 juta. Dan apakah hasil sudah 100 juta? No. Dari YouTube teman-teman, ini belum gajian. Dari YouTube ya saya yang satu, saya pernah gajian 2 kali, itu pun gajinya sekitar ya 1,5, kalau 2 berarti 3 jutaan. Sedangkan alat peralatan tempur saya sudah mendekati hampir 100 juta. Kok bisa? Nggak percaya? Nih, saya ceritakan. 1, beli laptop Apple itu 27 juta, belum di LL-nya. Belum dari mouse-nya. Mouse saja itu hampir 2 juta. Mouse-nya Apple, teman-teman. Belum HP ini. HP ini sekitar totally di LL-nya itu 21-an juta. Plus mic saya itu udah habis mendekati mungkin 10 bahkan 15 juta. Nih, ini 2 juta, yang waktu itu 3 juta, DLS segala macam, bisa jadi 10-15 juta. Bayangkan itu udah berapa tuh? 25, ya tadi 27 sama 21 itu udah berapa tuh? Misalkan ini ilmu bodoh saja ya. 21 plus 27 misalkan udah 48 juta. Belum mic, misalkan tambah ya bodohnya 10 lah gitu ya, udah 58 juta tuh kan, udah OTW 100-an juta. Belum kamera, saya udah beli DSLR, terus HP saya juga bukan cuma satu untuk itu. Pokoknya udah kamera itu sekitar 7 jutaan, udah hampir 70 pokoknya lah itulah. Lagi-lagi ini bukan berarti saya sombong, enggak, saya bercerita bahwa saya mindset saya dulu salah gitu, bahwasanya kalau saya mau berkarya harus punya alat ini, alat itu. Enggak. Guys, TikTok itu crazy-nya kadang-kadang
video burem, video goyang, FYP penjualannya meledak. Ada, tadi barusan saya lagi ngeliat ada orang cerita gimana orang cuman bikin video sangat sederhana tanpa iklan, tembus view-nya jutaan dan hasilnya juga ratusan juta. Terjadi. Jadi gilanya siapapun kita, dimanapun kita, apapun alatnya, mau kualitas rendah pun bisa terjadi yang namanya FYP, penjualan gendeng. Bisa. Ada yang alatnya udah bagus, standarisasinya sudah gitu, tapi nggak ngasilin apa-apa. Bahkan kayak saya sendiri membuktikan juga gitu. Saya juga masih gini-gini aja gitu. Mestinya dengan peralatan tempur saya ini sudah bisa menghasilkan ratusan juta, bahkan miliaran kudunya gitu. Kalau saya modal 50 juta, 60 juta, ya saya hasilkan minimal ada 2 kali lipat. Berarti saya harus bisa mendapatkan ya 120 juta, 200 juta. Kalau 100 juta ya minimal 100 juta, itu baru namanya fair. Karena yang 100 jutanya modal. Kalaupun bisa 50%, 150 juta, 50 juta. Dan the fact-nya, enggak toh. Tapi lagi-lagi teman-teman, enggak perlu disedihkan. Enggak kayak gini sedih. Enggak, emang proses perjalanan seperti kita masing-masing. Mimpi boleh, peralatan terbaik itu bagus. Teman-teman, ya yang bagus peralatannya oke, kualitasnya oke, konsepnya bagus, hasilnya penonton seneng, tapi hasilnya juga bagus. Itu idealnya. Tetapi lagi-lagi kalau udah sinir, dirunut kembali. Oh iya ya, kembali rasa syukur. Karena rasa syukur teman-teman, pada saat kita bisa bersyukur punya HP Android yang versi masih lemot pun, kalau kita ya Allah terima kasih, itu positif auranya. Dan nikmatnya ternyata lebih jos. Lagi-lagi teman-teman, saya ini sekarang lagi belajar gimana memaknai hidup ini. Iya ya, dulu saat saya melihat mobil mewah, wow, saya bisa naik keren, saya bisa punya keren. Tapi sometimes saya dengar ada juga orang punya mobil mewah dijual. Terus saya nongkrong sama saya, duduk sama, terus kayaknya nikmat ya. Kemarin lagi nih, saya duduk sore-sore teman-teman di gelosoran di lapangan bola, di bawah patung di Aldiron. Saya duduknya sama siapa? Salah satu sebelah kanan saya seorang pebisnis, beliau di peralatan olahraga, duduk lesehan sama. Sebelah kiri saya pebisnis peternakan yang pasti duitnya nggak kaleng-kaleng. Bayangkan kalau teman-teman sebagai peternak sapi gitu ya, kalau sapi limusin harganya berapa? Bisa puluhan, bahkan ratusan juta. Sapi kalau udah kilonya gila gitu, udah bisa ratusan juta. Beliau geleseran di samping saya. Saya ini siapa? Tapi Tuhan memberikan jalan. Saya kenal baik, tiba-tiba ke orang mengenal saya. Itu rezeki yang bagi saya luar biasa. Ya memang mereka nggak terus tiba-tiba ngasih duit saya, ngasih bisa, tidak. Tetapi kok bisa orang-orang seperti ini mau terus sama saya grosoran, ngobrol bahkan beliau mendekat ke saya, bercerita, anaknya pengen main bola bareng sama anak saya. Ya Allah, anugerah, rezeki itu ke teman-teman. Kadang-kadang grosoran di bawah pun bersyukur ya Allah. Saat itu happy. Nggak harus duduk di bintang 5. Saya dulu lama bekerja juga di hotel. Saya dulu sangat mengagumi, wow, masuk hotel itu, apalagi yang namanya sudah bintang 5, penthouse, salah satu kamar termahalnya. Biasanya penthouse itu salah satu kamar paling tinggi di suatu hotel. Orang turun dari helikopter masuk kamar situ segedenya melebihin rumah. Lengkap, ada barnya, ada dapurnya, tempat tidurnya, sudah kayak rumah mewah tapi pindah ke hotel. Jadi turunnya pun bukan mobil lagi, tapi dari pesawat, dari helikopter turun ke kamar. Ya turun kayak dak ke atas, turun. Dan itu paling luas, paling mewah biasanya. Itu namanya penthouse. Dulu saat saya baru ngerti, saya bisa masuk membersihkan toilet, kamar mandinya itu udah wow. Karena tempat tidurnya wah, kamar mandinya keramiknya deluxe ya. Kalau teman-teman kayak ngeliat film-film yang ya kayak film-filmnya Amerika gitu ya, wah ya seperti itulah kemewahan tertata. Tapi sejatinya saat saya sudah bisa sekali nginep di hotel, biasa aja, terasa biasa. Maksudnya ya, oh gini aja loh. Dulu
bisa nginep di hotel luar biasa. Bukan berarti saya nginep di penthouse gitu ya, tapi saya pernah sudah vibe-nya di hotel tuh kemana saya bisa nginep beberapa kali, sesekali. Terus saya kadang-kadang ya cuman ya kayak staycation atau apa lagi gitu. Tapi ya, oh ini dunia teman-teman, hampa, fana. Sejatinya kebahagiaan real adalah apa? Bisa berbagi, bercerita, diakuan, diuongke. Wah itu lebih jos. Lu mau jalan kaki, pede teman-teman. Saya dulu kalau nggak naik mobil, naik kendaraan yang bagus, minder. Tapi saat ini no. Yang saya jalankan, saya lebih happy naik busway. Kayak kemarin saya, orang-orang bermobil, saya naik LRT, luar biasa, happy. Saya naik Grab, beda. Soul saya beda. Wah, ini sejatinya dimanapun kita, saat kita nikmatin, syukur, nggak usahlah berpikir, oh ini uang, enggak. Itu di pikiran saja. Apapun yang kita punya saat ini, happyin aja. Dan lagi-lagi tadi kembali, wah ternyata bener ya. Nikmatnya ditambah, nikmatnya apa? Nikmat merasakan salah satunya teman. Kita nggak usah kemerungsung, ada duit 10.000, 20.000 di kantong, 2.000 di kantong, alhamdulillah, tetap ceria, tetap happy. Dan yang terjadi apa? Nyetrum teman-teman, nyetrum, rezekinya cair. Begitupun TikTok affiliate. Karena kayak pagi ini, kemarin saya lihat, nggak ada yang closing, ada akunku yang ada closing. Pagi-pagi terus saya melek mata, tiba-tiba di akun itu ada yang closing. Itu aja saya udah, ya Allah, alhamdulillah, ternyata ada orang beli. Walaupun cuma satu teman-teman. Nih, coba kita cek ya. Bagi saya udah alhamdulillah aja. Nah, saya coba melatih diri saya nih. Kemarin nggak ada yang closing, saya bikin konten. Ya saya konten sekedarnya juga, 1, 2 gitu. Nih, ternyata ada yang closing 8.000, tapi rasanya seakan punya 8 juta. Kenapa? Karena ada yang beli aja, wow, amazing, bersyukur gitu ya. Satu sisi ngelihat juga ada yang akunku 1, tadi ada, saya lihat ada apa ya, komisi yang sudah bisa dicairkan gitu ya. Saya ngeliat, ya Allah, kok bisa saya bisa mendapatkan uang segini, ada segini. Saya cuma kayak ngoceh-ngoceh nggak jelas di rumah aja. Bagi saya dulu kan kegiatan seperti ini kan aneh. Kegiatan yang aneh yang bisa di rumah aja kok bisa dianggap orang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus bisa dapat duit, terus itu bagi saya sometimes masih muncul di kepala saya juga gitu. Kok aneh ya? Gitu loh. Kok bisa ya? Terus dianggap orang apa ini? Pengangguran lah apa gitu. Nah, sometimes juga muncul di kepala saya kayak gitu guys. Cuman ya kan, ya karena udah mulai pemahaman beda gitu. Cuman, nah alhamdulillah pagi-pagi sudah ada yang bisa dicairin segini nih di salah satu akun 1.4 di rumah saja, nggak harus disuruh-suruh orang. Ini saya masih nyubi. Coba teman-teman kita yang sudah wow gitu, yang sudah ketemu alurnya, cara kerennya, orang suka, itu nanti saat sudah duitnya banyak, bukan cuma masalah uang, tapi orang mau membeli kita tuh, ya Allah, keren, alhamdulillah. Nah, 8.000 disyukuri, 1 juta disyukuri, berapapun kita syukuri, amazing, just teman-teman. Nah, sejatinya saya ini bukan ngeguruin ya teman-teman, mengingatkan diri saya, oh iya ya, bisa duduk di sini ngobrol depan kamera dengan jenengan semua yang berkenan menyimak. Wah, itu rezeki ya Allah, luar biasa. Dan kerennya caranya Allah di luar nalar lagi. Cuma begini, sometimes bisa nyetrum teman-teman. Bisa nyetrum, orang bisa kenalan, ngajak ngobrol, rezeki bisa datang. Yang nggak disangka-sangka, seperti terjadi tadi. Kok bisa saya ketemuan orang pebisnis sapi? Saya nggak pernah ngomongin sapi, saya nggak pernah ngomongin beliau, nyari dulu siapa, tapi tiba tersambungkan begitu saja. Caranya Allah di luar nalar. Dan saya ini sepertinya ke depan juga gara-gara nge-YouTube ngawur-ngawur. Gaji saya di YouTube berapa? Tapi ada orang yang mendapatkan apa ya, pembelajaran, ada yang cocok atau apa kayak gitu. Terus tiba-tiba saya diajak, bro, ya saya ajak ke sini, siapa tahu jadi media kita, karena saya sering ngomongin ngesut-ngesut tentang bola. Akhirnya ada orang yang lagi membangun sistem perbolaan, dia ngajakin, ayo mas ke sini, siapa tahu sampai mau ngonten, terus ya saya juga terbantu. Nah, itu terjadi teman-teman, terjadi. Rezeki tidak selalu langsung dengan uang,
tapi jalurnya diputar dulu, dan sometimes saya sendiri nggak sadar, gendeng ya. Saya kadang-kadang berpikiran, kalau ngejar duit ke sini, tapi sama Allah gayanya dirubah, diputar lagi, dan sometimes kayak saya ngejar 1 juta di sini tuh ada ratusan, miliaran, triliun, nggak tahu. Sometimes terjadi begitu aja. Nah, makanya berpikir bersyukur perlu. Karena apa? Kadang kita udah ngejar sini nggak dapat, bukan bersyukur, stres, gendeng, pusing. Saat pusing, duit ngejauh. Saat pusing, affiliate komisinya nggak dapat. Karena apa? Udah ruwet, nyetrum ke calon pembeli. Makanya saya kemarin ngomongin, bener juga sih, Meg siapa namanya, lupa itu. Pokoknya dia Megawati siapa gitu. Kayaknya dokter beliau. Ngoceh tentang TikTok gitu kan. Ya karena apa? Ternyata kontennya saya perhatikan, sudah view pencahayanya bagus, mic-nya bagus, kontennya bagus, tapi satu yang belum muncul, moodnya belum kelihatan. Jadi belum benar-benar kayak iya nih, kayak gini, coba lihat. Tapi kalau jadi begini teman. Nah, tapi kalau kita bright, nah ini yang dipegang mood itu, mungkin emosionalnya kayak wow. Dan tak terasa ngoceh nggak jelas sudah 21 menit. Nah, teman-teman kadang bikin konten tuh bingung, tapi nih coba saya tadi ngomong apa ngalor gitu. Nah, teman-teman ya mungkin ada yang bosan saya ngomong nggak jelas, tapi ya gaya saya begini saya nikmatin aja. Bagi teman-teman yang suka, alhamdulillah. Nggak suka ya nggak apa-apa, kasih kritik, kasih masukan, karena memang itu pilihan. Dan matur suwun sudah kasih komentar. Subscribe, jangan lupa. See you next video.